Halo teman, Assalamualaikum. Apa kabarnya kalian semua di sana? Di dunia, di Asia, di Indonesia terutama ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelimpahan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Teman, nah malam ini ya, hari ini ya, saya ingin buat sesuatu untuk diri saya sendiri ya. Kesibukan saya untuk memasak ya, saya mau masak perkedel kentang dengan daging sapi. Wah, enak sekali teman. Ini cocok dimakan dengan soto ayam, sop daging ataupun yang berkuah ya, atau dengan nasi putih saja, itu juga sangat enak. Kalian bisa coba karena ini simple, gampang, tapi step by step ya. Agak repot memang. Makanan Indonesia semua buatnya pasti lama, bumbunya banyak dan step by stepnya banyak ya. Tapi ini untuk rasa kangen saya tinggal di Eropa, di Nederland terutama. Jadi kalau mau beli itu juga jarang ada. Jadi saya usahakan bikin sendiri, apapun itu saya bikin sendiri teman. Kalian bisa lihat, saksikan seperti apa, bahannya apa, bumbunya apa, yang gampang saja ya. Oke teman, saksikan yuk cara saya membuatnya. Halo teman, nah ini bahan-bahan yang mau saya siapkan ya. Hari ini saya mau masak perkedel kentang dengan daging sapi ya, tipe campurannya ya. Dan ini bahan-bahannya yang sudah saya siapkan. Bahannya ada kentang ya pastinya ya, karena perkedel kentang. Kita kupas, kemudian kita potong-potong seperti ini ya, tipis-tipis saja. Kan lihat tipis ya, biar nanti gampang untuk diuleknya. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada nut muskat itu pala bubuk, ada merica bubuk, garam, bubuk kaldu, dan daging sapi tentunya ya buat campurannya. Nanti sangat enak sekali ini teman, kalian bisa coba. Ini resep yang mudah saya dapat dari ibu saya ya. Oke, kita saksikan yuk bagaimana cara saya membuatnya. Teman, nah saatnya saya mau bikin perkedel daging sapi ya. Dan ini pertama yang saya lakukan adalah menggoreng. Apinya kecil saja, kita menggoreng kentangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apinya harus sudah panas ya. Menggorengnya tidak garing tapi matang, biar nanti mau ditumbuk ya, biar gampang nanti untuk menumbuknya ya. Nah, segini saja dulu. Oke, kita tunggu ya. Nah ini teman, kayaknya sudah setengah matang ya, jadi jangan terlalu matang. Saatnya kita tumbuk ya. Sudah empuk karena kita tipis-tipis ya teman untuk merajangnya ya. Tipis jadi dia cepat empuk ya. Nggak usah matang tapi setengah matang, empuk ya. Oke, saatnya kita angkat ya. Kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti untuk kita tumbuk ya. Perkedel kentang dengan daging sapi ala ini adalah
yang gampang saja, simpel-simpel saja ya. Dulu saya sering bikin ini teman, belum mengenal YouTube, jadi ya tidak masuk ke YouTube. Saatnya kita goreng lagi. Apinya sudah panas, kita kecilkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, biar tidak muncrat. Kita masukkan lagi. Ini sesi yang kedua ya. Oke, kita matangkan lagi ya yang kedua. Saatnya kita bikin bumbu kemudian menumbuk yang sudah matang tadi ya. Oke, saatnya kita bikin bumbu. Kita haluskan bawang merah, bawang putih dengan diulek ya. Nanti rasanya beda kalau di blender, nggak enak. Kita beri garam secukupnya, kemudian beri merica secukupnya. Kita ulek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya sudah halus. Saatnya kita beri pala ya. Jadi bumbunya masuk dulu semuanya. Pala bubuk. Oke, baru kita masukkan kentang yang tadi sudah kita goreng ya. Kita haluskan di cobek. Sampai halus ya. Sampai halus seperti ini kelembutannya, dia sudah bercampur dengan bumbu. Dan kita tambah lagi sampai kentangnya habis ya. Nih masih panas, kita tumbuk semuanya ya. Harus masih panas biar gampang untuk menumbuknya. Oke, kita tumbuk lagi. Tuh kan, lebih mudah kalau panas. Dan seterusnya ya, sampai lembut ya. Nih, udah mulai lembut ya. Ini yang sudah jadi teman. Sekarang masukkan lagi untuk yang kentangnya masih ada ya, untuk ditumbuk lagi ya. Sampai semuanya habis ya. Dan harus masih panas. Nanti kalau sudah dingin akan keras, susah untuk ditumbuk ya. Sesi kedua pun sudah lembut ya, seperti ini ya. Kita campurkan ke wadah yang sama biar nanti bumbunya kita campur ya. Oke. Ini kentangnya bagus, jadi kayak ada lemnya. Tuh lihat ya, seperti ini yang sudah jadi. Kita lanjutkan lagi selanjutnya ya. Ini masih sekian ya, sesi ketiga. Karena
cobeknya kecil teman ya, jadi harus step by step, nggak bisa semuanya. Dan ini nanti akan lebih gurih ya jika diulek bukan dengan blender, rasanya akan beda. Oke teman, sudah selesai untuk menumbuk kentangnya ya, dan kalian lihat ada bedanya, ini yang belum kena bumbu dan ini yang sudah kena bumbu. Saatnya kita campurkan ya, campurkan bersama. Nah, yang sudah berbumbu kita icipin dulu ya. Bismillah. Kita perlu tambahin bubuk kaldu, tadi belum ya, bubuk kaldu secukupnya, garamnya kurang, mericanya kurang karena tadi baru sedikit ya, dan pala bubuk. Oke, saatnya kita aduk ya. Sudah tercampur rata teman, semuanya ya, sudah pas bumbunya. Saatnya kita beri dagingnya ya, daging ayam ya. Sorry, daging sapi. Salah ya. Saatnya kita beri daging sapi ya. Secukupnya dulu, dikira-kira ya teman. Nah, ini segini dulu saja ya. Kita lihat, kita campur. Saya menggunakan sarung tangan ya, biar cantik. Oke, kita campur. Sudah tercampur rata dengan daging sapinya. Saatnya kita bentuk bulat-bulat ya. Kita ambil secukupnya, segini mungkin ya. Terus kita bulatkan di tangan, dan bentuknya seperti ini ya. Kita bulatkan sampai habis ya. Teman-teman, ini sudah jadi setelah saya gunakan sarung tangan untuk membulat-bulatkan ya. Ini jenis kentangnya sangat bagus, seperti ada lemnya ya, jadi sangat lengket dan padat, bagus sekali nih. Dan ini hasilnya yang tadi saya buat ada 8, 12, 13, 14 biji ya, 14 biji apa ini namanya, perkedel daging sapi ya. Dan nanti kita balurin dengan telur dan kita goreng. Tapi untuk sementara biar padat, kita masukkan ke kulkas dulu supaya dia padat menyatu ya, biar nanti saat digoreng tidak ambiar. Oke teman, saksikan kelanjutannya setelah nanti kita goreng ya. Oke, perkedel kentang ala Reni ini adalah leker-leker. Teman, saatnya kita untuk menggoreng ya. Setelah kita masukkan kulkas, jadinya seperti ini. Kemudian kita pecahkan 2 telur, diberi garam sedikit ya, biar ada rasanya untuk baluran, dan kita kocok. Oke, dan saatnya kita untuk menggoreng. Nanti ini dimasukkan ke situ ya, perkedel kentang daging sapinya masukkan ke telur, nah baru digoreng. Oke, kita goreng ya. Saatnya kita menggoreng ya. Kita ambil satu. Bismillah. Kita masukkan ke kocokan telur. Kemudian saatnya kita goreng ya.
maafkan dapurnya kecil ya. Bismillah. Dan seterusnya ya, semuanya ya, sampai terbalur. Bismillah. Ini bagus banget teman kentangnya, karena apa? Padat ya, dan lengket. Jadi tidak usah pakai pelengket, dia sudah kentangnya bagus. Kita masukkan, apinya kecil dulu ya, jangan besar-besar, nanti takutnya gosong ya. Kita bolak-balik untuk balurannya. Ini mantap sekali teman, kalian bisa coba ya kalau mau ya. Mungkin jenis jenis kentangnya ya, cantik, suka saya. Jadi tidak mudah hancur. Kayaknya satu lagi deh. Apinya jangan besar-besar ya teman. Oke. Nah, baru kita besarkan api sedikit ya. Tuh. Perkedel kentang daging sapi ala Reni in Nederland. Yummy yummy. Sedikit ribet ya, tapi sangat enak. Oke, kita tunggu dia menguning ya. Bismillah, saya pakai sarung tangan ya teman. Memang saya sendiri kalau dengan langsung tangan juga rasanya kurang gimana gitu ya. Tuh, terbalur telur, cantik kan? Ya, dan perkedelnya mantap, besar-besar, montok-montok. Seperti yang bikin gitu katanya teman saya kalau ngatain. Piring nanti saya sediakan kalau sudah jadi. Kita balik lagi ya. Tuh, udah hancur kan, cantik ya. Nah, ini tips dari saya, kalau cocok ya kalian ya, disimpan di kulkas dulu sebentar saja ya, nggak sebentar lah, sekitar 1 jam atau 15 menit untuk memadatkan supaya dia juga menyatu ya, jadi nggak hancur, nggak lepas. Waduh, mantap. Gimana menurut kalian? Silahkan mencoba teman. Perkedel kentang dengan daging sapi ala Reni in Nederland. Api sudah saya kecilkan dan kelihatan seperti ini ya. Juga saran dari saya, gunakan minyak jangan bekas ya, minyak yang baru ya, jadi dia akan cantik. Karena apa? Ini menggunakan telur, jadi nanti busanya banyak sekali kalau minyak bekas ya, apalagi bekas ikan asin, jangan, nanti kecampur rasanya. Jadi harus betul-betul minyak goreng yang bersih ya. Dan kayaknya sudah matang, kita angkat ya, karena kan kentangnya sudah tuh bagus banget teman. Saya udah beberapa kali balik biar tidak gosong ya. Dan harus ditunggu ya kalau goreng ya, jangan ditinggal karena ada daging sapinya jadi sedikit mencoklat. Oke.
hati-hati ya. Makanya apinya jangan besar-besar, saat mematangkan aja sebentar terus dikecilin lagi ya. Jadi tetap main api ya, apinya dimainin supaya ada tidak gosong dan tidak muncrat. Oke, dan selanjutnya kalian lihat sudah jadi yummy kentang, pergedel kentang dengan daging sapi. Yummy buat lauk dengan nasi putih, mantap. Dan ini yang ronde kedua ya, tuh lari licin. Bismillah. Ini kameranya tidak bisa ditaruh, jadi harus dengan tangan satu ya. Saya belum profesional, jadi sebisa saya ya teman, jangan bosan ya. Bismillah. Artinya belum profesional dalam bermegang kamera. Semuanya saya kerjakan sendiri, tidak ada asisten. Hidup di Eropa, kita harus bisa segalanya teman. Termasuk saya bisa untuk mengganti ban, ban mobil, atau apapun harus bisa ya. Karena ban mobil kalau mau ganti, kalau misalnya dari yang musim summer untuk ke musim dingin, itu biasanya bapak ganti ban. Jadi saya yang menggantinya. Oh ya Allah. Jadi tukang bengkel. Karena kalau di bengkel kalian tahu mahal. Jadi ya semua harus bisa kita kerjakan sendiri ya. Tidak masalah. Nah, kita jadi pintar. Dan seperti ini. Oke, apinya kecil, selalu saya ingatkan. Karena apa? Takut gosong, karena ini kan telur ya, dibalur telur. Terus mantep banget nih. Nanti aja selanjutnya ya, jangan kepenuhan. Oke, dan itu yang sudah jadi. Oke teman, akhirnya sudah jadi ya, seperti ini ya bentukannya ya, pergedel kentang dengan daging sapi ala Reni adalah. Kalian lihat bagaimana menurut kalian? Yummy. Ini dimakan bisa dengan soto ayam, bisa dimakan dengan sup daging, bisa dimakan dengan nasi putih saja, sangat enak ya. Selamat mencoba. Terima kasih teman. Terima kasih yang sudah memberikan like, subscribe, dan komentar. Terima kasih teman atas semua dukungannya yang positif ya untuk Reni. Sampai bertemu kembali. Bye bye Totsin dan salam dari Oosterhout. Dudu.